Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Raihan dari kelas 01 SKP 006 Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video kedua saya, yaitu tentang tanggung jawab sosial yang saya peroleh dari pointer ketiga. Oke, langsung saja kita mulai. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility merupakan suatu konsep bahwa organisasi memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, dan komunitas dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana ada argumentasi bahwa perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus berdasarkan keputusan, tidak semata berdasarkan faktor keuntungan, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun yang akan datang. Tujuan dari Corporate Social Responsibility menurut Saputri, tujuan CSR yaitu untuk 1. Meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankan, biasanya secara implisit asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik. Yang kedua, membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor. Pengaturan CSR di Indonesia. Konsep bertanggung jawab sosial melibatkan tanggung jawab antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis. Di Indonesia sendiri, kegiatan CSR diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-undang ini mengikat semua jenis korporasi yang berbentuk perseroan terbatas. Selain itu, CSR juga memiliki manfaat. Berikut merupakan manfaat tanggung jawab sosial. Manfaatnya dibagi menjadi 3, yaitu 1 bagi perusahaan. Manfaatnya bagi perusahaan adalah membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, bagi masyarakat, manfaatnya adalah mengakomodasi kepentingan masyarakat dan hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Yang ketiga, bagi pemerintah. Manfaatnya bagi pemerintah adalah memiliki mitra melakukan misi sosial dalam tanggung jawab sosial. Selanjutnya, jenis tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Tanggung jawab kepada pelanggan. Dalam dunia bisnis, konsumen adalah raja. Apapun perusahaan ingin sukses menjual produknya, maka harus mampu memikat hati konsumen. Hal tersebut dilakukan perusahaan dengan cara 1. Memberikan harga sesuai dengan kualitas barang yang dijual. 2. Produk dijamin sehat, tidak memberikan efek negatif bagi kesehatan konsumen. 3. Memberikan garansi pada produk yang dijual. Tanggung jawab produksi. Produk harus diproduksi dengan keyakinan menjaga keselamatan pelanggan. Label peringatan harus ada guna mencegah kecelakaan karena salah dalam menggunakan bisa mempunyai efek samping. Tanggung jawab penjualan. Perusahaan tidak melakukan strategi penjualan yang terlalu agresif melalui iklan yang menyesatkan. Perlu survei keputusan pelanggan untuk mengetahui tanggapan pelanggan. Selanjutnya adalah etika bisnis. Etika bisnis adalah aturan tidak tertulis yang berkaitan dengan bagaimana cara menjalankan bisnis yang ideal sesuai dengan hukum yang berlaku dan budaya setempat serta tidak tergantung pada kedudukan individu maupun kedudukan perusahaan dalam masyarakat. Dengan kata lain, etika bisnis adalah pedoman dalam menentukan benar atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua perusahaan, baik perusahaan baru maupun perusahaan lama yang sudah terjun dalam dunia bisnis. Karena etika bisnis memberikan batasan-batasan bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Selanjutnya adalah manfaat etika bisnis. Manfaat etika bisnis dibagi menjadi 6.
Yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas perusahaan. Etika bisnis sangat penting bagi perusahaan, khususnya perusahaan besar yang memiliki banyak karyawan yang tidak saling mengenal. Tapi, tiap-tiap karyawan perusahaan akan terikat dengan peraturan standar etis yang sama. Yang kedua, menjelaskan bagaimana menilai tanggung jawab sosial perusahaan. Sebuah perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan dari segi ekonomi, namun juga dari segi sosial. Apabila perusahaan telah bertanggung jawab dari segi sosial, maka usaha akan berjalan dengan baik sehingga secara tidak langsung perusahaan tersebut terhindar dari konflik sosial yang merugikan. Yang ketiga, membantu menghilangkan gray area pada bidang etika. Perusahaan mempunyai batasan-batasan di dalam menjalankan bisnisnya. Yang keempat, meningkatkan daya saing perusahaan. Mempunyai daya saing saat ini sudah menjadi keharusan bagi perusahaan. Apabila perusahaan tidak mempunyai daya saing, maka usahanya tidak akan bertahan lama. Bila mana perusahaan mempunyai etika, maka usahanya akan mengalami perkembangan serta semakin meningkat kemampuannya untuk bersaing di pasaran. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan investor. Bagi perusahaan yang sudah go publik, maka akan memperoleh manfaat seperti meningkatnya kepercayaan investor untuk berinvestasi. Apabila terjadi kenaikan harga saham ini, maka biasanya akan menarik minat investor. Yang keenam adalah membangun citra perusahaan. Etika bisnis ini bisa membangun citra yang baik mengenai perusahaan di mata mitra bisnis atau juga konsumen. Selanjutnya adalah prinsip etika bisnis. Menurut Bartens, bisnis yang beretika bisa dipandang dari 3 sudut, yaitu 1. Dari sudut pandang ekonomi, bisnis yang baik adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain. Yang kedua, dari sudut pandang hukum, bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak melanggar aturan-aturan hukum. Yang ketiga, dari sudut pandang moral, bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan ukuran moralitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah atau perilaku dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.